Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan memberikan review ya dari beberapa market, yaitu ada XAU USD, kemudian ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen, sama Aussie Jepang Yen ya, yang akan saya review hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membahas untuk indeks dolar ya, dan berita nanti malam. Sekarang saya akan tunjukkan dulu di analisa untuk indeks dolar ya, karena ini juga berpengaruh di mata uang dolar. Nah, kalau kita perhatikan ini ada indeks dolar yang saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini saya masuk di time frame weekly. Anda bisa lihat kekuatan dari indeks dolar saat ini sangat kuat naik ya, atau bullish. Trennya memang bullish nih. Anda bisa perhatikan di beberapa minggu terakhir pun di sini ada susunan dari 3 candle bahkan 4 candle ya. Di sini ini membentuk impulsif bullish strong banget ya. Kemungkinan besar kalau saya lihat, saya perkecil seperti ini ya, ini ada area resisten, kemungkinan dia akan mendekati area resisten ini ya. Di posisi ini saya tunjukkan dulu ya, kurang lebih di sini ya. Ini untuk indeks dolarnya ya, di warna merah sebentar. Oke, jadi kemungkinan besar menuju ke level 103.776 ya. Indeks dolar dimana masih kecenderungannya kuat naik ya, apalagi posisinya di atas 100 ya. Penguatannya saat ini di atas 100. Kalau kita lihat di time frame kecil pun ya, di time frame H4 Anda bisa lihat juga ya, posisinya juga masih kuat naik ya. Di time frame H4 Anda bisa lihat dia koreksi pun ya, seandainya dia koreksi pun di beberapa minggu ke belakang ya, dia koreksi pun masih ditutup di atas angka 100. Artinya apa? Artinya kekuatannya masih kecenderungannya kuat naik, bahkan ditutup di angka 101.021 kalau memang terjadi retest ya, atau koreksi. Jadi untuk saat ini kalau kita perhatikan dari indeks dolarnya pun kekuatannya sangat besar ya. Ini juga akan berdampak lawannya dari USD sendiri. Nah, dimana kayak contoh ada Euro USD, GBP USD, itu akan pengaruhnya kalau dolarnya menguat pasti dari lawannya tadi itu ya, dan Aussie USD pun bakalan akan turun. Begitu juga dengan XAU USD. Cuman kalau XAU USD itu kan pengaruhnya banyak ya, bukan hanya di mata uang dolar aja. Makanya kadang-kadang kalau Euro GBP Aussie-nya turun, kadang kala XAU juga masih naik karena ada faktor X-nya tadi itu, entah geopolitik atau di beberapa data ekonominya tidak mendukung XAU USD itu berlawanan dengan dolar seperti itu. Tapi kalau USD Jepang Yen pasti searah dengan dolar. Dolar yang menguat ya USD Jepang Yen pasti naik. Jadi kuncinya di situ lawannya. Ya, kalau kita perhatikan dia retest pun masih di atas angka 100 indeksnya ya. Kalau kita lihat di time frame H1 pun untuk hari ini ya, di hari ini pun kalau kita perhatikan di sini Anda bisa lihat ya. Nah, kecenderungan dari posisi ini ya, ini pun masih bergerak strong kuat naik ya, masih di atas EMA 50 Anda bisa perhatikan ya. Dan saya bilang kalau dia koreksi pun ya tidak terbatas jauh, masih di atas 101.470 di kisaran ini ya, mendekati EMA 50 kalau kita perhatikan. Jadi kecenderungannya untuk indeks dolar ya masih kuat naik ya. Buyer masih menguasai ya, jadi trennya masih tren naik ya. Dan ini saya akan masuk di news ya, berita hari ini apa yang bisa kita dapatkan ya. Kita sekarang masuk di web berita. Nah, ini ya untuk berita hari ini. Anda bisa lihat untuk berita hari ini nanti jam 19.30 ya, itu ada core durable goods ya. Datanya di mana previousnya minus 0,6% data sebelumnya, dan diprediksi untuk hari ini ya, itu prediksinya naik 0,5% ya, naik 0,5%. Jadi good currency untuk indeks dolar. Jadi indeks dolar diprediksikan menguat. Oke. Meskipun ini middle impact ya, impactnya middle ya, karena warna orange. Dan yang kedua
Durable good-nya juga minus 2,1% previousnya ya, data sebelumnya, dan forecast-nya saat ini 1,0%. Ini juga ada penguatan data dari double good sendiri ya. Jadi ada penguatan mata uang dolar, good currency juga sama. Ya, dan nanti dilanjutkan jam 9 malam ya, jam 21.00 ada consumer confidence di mana 107,2, previousnya prediksinya naik 108,5. Jadi dari 3 berita yang keluar hari ini ya, USD ya, data Amerikanya keluar, tiga-tiganya kecenderungannya bagus. Jadi kemungkinan besar kalau kita gabungkan dengan chart yang ada ya, indeks dolar tadi juga menguat, trennya naik. Make sense ya dengan berita yang saat ini nanti keluar. Kemungkinan dolar memiliki power yang cukup besar hari ini ya di market Amerika nanti ya, di atas jam 7 malam. Kemungkinan besar akan terjadi penguatan pada mata uang dolar. Oke, ini news yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya saya akan mereview ya dari analisa GBP Euro XAU USD, Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen, dan Aussie Jepang Yen. Oke, kita masuk di materi ini ya. Untuk market XAU USD di time frame H1, Anda bisa lihat di sini dari pergerakannya tadi pagi ya, Anda bisa lihat sempat terjadi penguatan ya. Penguatan di kisaran 1907 ya di sini. Tapi di sini candle hijau dimakan candle merah ya, ada bearish engulfing dan terjadi penurunan ya, mendekati level 1895 ya, mendekati area sini. Nah, kalau untuk saat ini ya, sampai nanti malam kalau kita lihat kemungkinan ini akan terjadi kenaikan dulu ya. Dia pastinya akan tes dulu di area resisten terdekat di sini ya, di 1907, oke. Tes di sini dulu, tapi saya lebih comfort kalau harga ini mendekati 1912.26. Karena area ini potensinya bagus untuk kita bisa ambil posisi sell ya. Karena kalau kita lihat data Amerika tadi, indeks juga, posisi dolar juga menguat. Jadi ini kemungkinan akan ada lanjutan penurunan ya untuk XAU USD. Jadi nanti ketika harga menyentuh area sini ya di 1912.26 sampai 1916.75 mendekati MA50, ini kan udah masuk di sini. Tinggal tunggu aja pattern yang terbentuk di sini nanti. Kalau nanti di sini membentuk pattern single pattern, double pattern, atau triple pattern, boleh sell di area sini. Oke, dan jangan lupa pasang stop loss di atasnya, dan target terdekatnya bisa dijual di level 1891.50 ya di sini. Kalau nanti ini berhasil di breakout level ini ya, maka dia akan turun lebih jauh lagi ya. Itu turunnya akan lebih jauh lagi di bawahnya ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk XAU USD ya. Saya akan lanjutkan di market Euro USD. Sebentar untuk Euro USD sendiri. Oke, dari Euro USD Anda bisa lihat juga sempat terjadi penurunan ya di zona Eropa tadi ya. Nih, ada penurunan juga ya, ini ada penurunan, tapi saat ini terjadi sedikit kenaikan. Kemungkinan ini retest ya. Dari penurunan ini dia retest dulu di level 1.06978 yang berhasil di breakout. Potensi bagus untuk ambil posisi sell di area mana? Itu di area sini menurut saya ya. Nih, sebentar saya kasih tanda dulu. Ini potensi bagus ya di kisaran ini ya, dari dua level ini. Ini saya kasih warna blok biru aja. Ini menurut saya kecenderungannya bagus di sini ya, untuk kita ambil cuan-cuan sedikit lumayan. Nah, ini area ini bagus teman-teman untuk ambil posisi sell. Tapi pastikan dulu untuk pembentukan pattern yang terjadi di sini. Kalau belum ada pattern jangan ambil dulu, karena kemungkinan juga dia bisa naik ke sini ya, menguji level resisten yang sudah terbentuk di hari ini di sini. Nah, ini ya di level 1.07347. Nah, kalau teman-teman mau nunggu ya, tunggu di sini juga boleh, sell di sini ya, karena mendekati MA50 ini potensinya bagus untuk sell juga. Yang pasti dari dua level ini
pastikan dulu pembentukan pattern yang terbentuk ya, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Kalau belum ada pattern di dua level ini, jangan ambil transaksi dulu, tunggu aja sampai pattern ini terbentuk. Oke, ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan ya. Saya akan melanjutkan di GBP USD. Untuk sore ini reviewnya seperti apa. Ini GBP USD. Oke, di GBP USD posisinya tadi sempat sentuh juga ya di level 1.27682 nih. Ya, sempat sentuh di sini yang sudah saya gambarkan. Ya, buat teman-teman tadi yang sudah ambil di sini pasti sudah ada keuntungan ya. Nih. Cuman dia belum berhasil breakout di bawah 1.26970, belum berhasil di sini. Masih tertahan nih. Ya. Untuk hari ini gimana? Untuk hari ini dia akan pasti melanjutkan tren turunnya kalau menurut saya. Tinggal dia breakout aja di bawah 1.26970. Idealnya kalau teman-teman yang belum transaksi, tunggu breakout di bawah ini baru ambil posisi sell ya untuk GBP USD. Ya. Kalau kita perhatikan sebentar. Nah, ini kekuatannya memang kuat turun banget ya untuk apa namanya GBP USD nih. Kalau teman-teman nunggu, ini tunggu breakout di bawah ini boleh ya. Ini juga di time frame 4 udah bearish engulfing. Anda bisa lihat nih. Ya. Ini kekuatan sell-nya cukup besar sekali ya untuk teman-teman yang transaksi GBP USD. Ini peluangnya sangat bagus. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD, dan selanjutnya di USD Jepang Yen. Ya, saya lanjutkan di USD Jepang Yen. Nah, untuk USD Jepang Yen kalau saya bisa saran ya, untuk saat ini sih memang posisinya masih bergerak sideways ya, atau berbentuk chart pattern di sini ya, descending triangle, dan dimana dia gagal breakout di level 127.467 ya. Apakah hari ini dia berhasil breakout trend line atau breakout horizontal line? Saran saya tunggu dulu yang transaksi USD Jepang Yen ya, pastikan dulu level yang sudah di breakout nantinya baru ambil posisi, entah level yang di area 127.467 atau level area trend line ya, area trend line ini. Makanya tunggu dulu, kalau di area trend line kan ada horizontalnya di sini nih. Nih. Ya, area resistennya di sini. Nah, pastikan dulu breakout di atas trend line ini, di atas 128.742. Ya, saran saya untuk USD Jepang Yen jangan transaksi dulu, karena ini posisinya sideways dan belum ada informasi secara up to date ya, dalam arti pergerakannya masih stagnan di area sini, masih bentuk area base. Pastikan breakout bawah atau breakout atas. Kalau di breakout atas ya buy, breakout bawah ya sell. Dan syaratnya harus ada pattern juga terbentuk di dua area ini. Oke, ini dari USD Jepang Yen saya sampaikan. Kemudian di Aussie Jepang Yen ya, Aussie Jepang Yen. Oke, di Aussie Jepang Yen Anda bisa lihat dari penurunan hari kemarin ya. Ini penurunan hari kemarin terjadi tekanan buyer ya di sini. Ini ada swing ya. Ini ada swing ya. 1 2 3 ya, dan ini tadi sore ya. Siang tadi menjelang sore terjadi penurunan. Tapi tertahan, memang ini membentuk area base juga sebenarnya ya, membentuk area base yang belum ada perubahan. Kemungkinan ini juga bentuknya seperti channel ya, tapi belum sempurna sih. Tapi kalau kita tarik trendline bawah, ini udah bisa trendline bawah yang ini. Nah ini ya, ini trendline bawahnya, Anda bisa lihat. Sebentar saya zoom. Oke, nah ini trendline bawahnya. Artinya apa? Kalau kita perhatikan untuk Aussie Jepang Yen, saya sih masih melihatnya turun ya, turun, masih saya lihatnya turun di sini. Tapi nanti kita lihat aja. Soalnya posisinya saat ini tertahan di area trendline. Kecuali ini juga ada bullish engulfing nih. Kelihatannya ini ada bullish engulfing. Dan berhasil breakout area 92.017. Dan dia akan bergerak uji coba tes naik lagi. Resisten terdekatnya itu di sini ya. Ini ada resisten terdekatnya di 92.562. Ya, ini saya ganti warna biru. Nah, ini tes terdekatnya di sini. Ya, makanya ini kalau di breakout ya, catatannya gini, MA50 jika di breakout dan 92.562 berhasil di breakout, ya dia akan menuju ke sini. Nah, area 50% nih Fibonacci retracement ya di 93.658. Pastikan dulu aja
Untuk Aussie Jepang Yen dia breakout EMA 50 dan breakout 92.562. Jadi kalau dia breakout dia akan naik ya, dia swing lagi, dia naik lagi sampai sini. Tapi kalau dia breakout trend line dia akan menguji kuat area pertama di sini nih. Nah, ini juga ada support terkuat nih yang tertahan hari ini belum berhasil di breakout. Nah, ini ya kurang lebih di sini lah. Nah, di sini ya. Di 91.588 nih. Nah, di sini. Ini berhasil di breakout dari dua level ini ya. Ini ya, karena berkisaran ini masihan. Ini breakout dia akan turun ke 91.124 dan itu akan menguji level lebih rendah lagi kalau dia breakout dari dua level ini. Oke? Ini yang mungkin bisa sampaikan untuk Aussie Jepang Yen ya sore ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa subscribe ya dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka mendapatkan manfaat yang sama dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.